Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Anjani. Saya adalah salah satu motivator yang sedang magang di unit Bimba AIWO daerah Bantul, Yogyakarta. Di sini saya akan memaparkan jawaban dari tugas belajar di luar kelas hari ke-12. Pertanyaan-pertanyaannya yakni meliputi tentang tema kurikulum baca ketiga. Pertanyaan bagian A yakni pertanyaan seputar tentang D4HVK. Langsung saja pertanyaan yang pertama, apa kepanjangan dari D4HVK? Kepanjangan dari D4HVK adalah dikte 4 huruf verbal kembar. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa pengertian dari D4HVK? Pengertian dari D4HVK adalah pengucapan bunyi susunan huruf dari suatu kata kembar tanpa memperlihatkan bentuk simbol ataupun bentuk hurufnya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa syarat sebelum mengenalkan D4HVK? Syarat sebelum mengenalkan D4HVK yakni ada 4 HVK. Pertanyaan yang keempat, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari D4HVK? Tujuan utamanya tentunya adalah agar motivator dan anak menikmati, kemudian senang dan tertarik dalam bermain sambil belajar D4HVK ini. Kemudian tujuan khususnya yakni agar anak terampil menyebutkan susunan huruf secara verbal D4HVK-nya. Itu adalah tujuan khususnya. Kemudian pertanyaan yang kelima, bagaimana cara motivator mengenalkan D4HVK? Cara motivator dalam mengenalkan D4HVK yakni bisa dengan mengajak anak berperan aktif. Kemudian saat motivator memverbalkan kata, ajak anak ikut menyebutkan susunan hurufnya. Diawali dengan melatih anak menyebutkan susunan hurufnya secara perlahan. Kemudian pertanyaan yang keenam, apa tahap selanjutnya setelah D4HVK? Tahap selanjutnya setelah D4HVK yakni ada D4HVS. Kemudian pertanyaan bagian B yakni seputar tentang D4HVS. Langsung saja pertanyaan yang pertama yakni apa kepanjangan dari D4HVS? Panjangan dari D4HVS yakni dikte 4 huruf verbal sederhana. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa pengertian dari D4HVS? D4HVS adalah pengucapan susunan huruf dari suku kata yang berbeda tanpa diperlihatkan bentuk huruf maupun simbolnya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa syarat sebelum mengenalkan D4HVS? Syarat sebelum mengenalkan D4HVS yakni ada 4 HVS dan D4HVK. Jadi anak harus sudah paham ataupun menguasai 4 HVS dan D4HVK-nya, baru boleh lanjut ke D4HVS ini. Pertanyaan yang keempat yakni apa tujuan utama dan tujuan khusus dari D4HVS? Tujuan utama dari D4HVS sama seperti sebelumnya tentunya yakni agar motivator dan anak senang, kemudian tertarik dan menikmati dalam kegiatan bermain sambil belajar D4HVS-nya. Kemudian tujuan khususnya yakni agar anak terampil menyebutkan susunan huruf secara verbal D4HVS-nya. Lanjut ke pertanyaan yang kelima yakni bagaimana cara motivator mengenalkan D4HVS. Cara motivator mengenalkan D4HVS sama seperti cara motivator mengenalkan D4HVK, yakni mengajak anak berperan aktif. Kemudian saat motivator memverbalkan kata, ajak anak itu untuk menyebutkan susunan hurufnya. Tetapi awali dengan melatih anak menyebutkan susunan huruf secara perlahan. Kemudian pertanyaan yang keenam, apa tahap selanjutnya setelah D4HVS? Tahap selanjutnya setelah D4HVS ini yakni ada D5HVS. Tetapi sebelum masuk ke D5HVS ada syaratnya, yaitu anak harus
paham dan menguasai 5 HVS dan D4 HVS-nya. Lanjut pertanyaan bagian C, yakni pertanyaan seputar tentang D5 HVS. Langsung saja pertanyaan yang pertama, yakni apa kepanjangan dari D5 HVS? Panjangan dari D5 HVS adalah dikte 5 huruf verbal sederhana. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa pengertian dari D5 HVS? D5 HVS adalah pengucapan susunan huruf yang terdiri dari 5 huruf tanpa memperlihatkan bentuk huruf maupun bentuk simbolnya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa syarat sebelum mengenalkan D5 HVS? Syarat sebelum mengenalkan D5 HVS yakni ada 5 HVS dan D4 HVS. Kemudian pertanyaan yang ketiga, pertanyaan yang keempat yakni apa tujuan utama dan tujuan khusus dari D5 HVS? Tujuan utamanya sama saja seperti sebelumnya, yakni tentunya agar anak dan motivator menyukai, menikmati, kemudian tertarik kepada kegiatan bermain sambil belajar D5 HVS. Kemudian tujuan khususnya yakni agar anak terampil menyebutkan susunan huruf secara verbal D5 HVS-nya. Lanjut pertanyaan yang kelima, yakni bagaimana cara motivator dalam mengenalkan D5 HVS. Ini juga sama saja seperti cara motivator mengenalkan D4 HVK dan D45 HVS, yakni dengan cara mengajak anak berperan aktif. Kemudian saat motivator memverbalkan kata, ajak anak ikut menyebutkan susunan hurufnya. Kemudian awali dengan melatih anak menyebutkan susunan huruf secara perlahan. Kemudian pertanyaan yang ke 6. Apa tahap selanjutnya setelah D5 HVS? Tahap selanjutnya setelah D5 HVS ada B1D, tetapi di atas B1D ini ada garis tebal, yang artinya sebelum mempelajari B1D anak harus paham dan menguasai D5 HVS dan B1C-nya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.